Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin Bujang mau membahas tentang Galactus, om-om ungu raksasa tukang makan planet yang juga merupakan salah satu karakter yang sangat overpower di dalam semesta Marvel. Nah, bagaimana asal-usul dan sekuat apa Galactus ini? Simak videonya sampai habis. Asal-usul. Oke, kita akan mulai dulu dengan sedikit mencolek tentang asal-usul Galactus ini. Jadi ceritanya, sebelum alam semesta ini terlahir, ada alam semesta lain yang eksis. Alam semesta ini merupakan kosmos ke-6, setelah sebelumnya juga ada beberapa kosmos yang lahir dan mati, lalu lahir kembali. Nah, di kosmos atau alam semesta ke-6 ini, ada suatu ras alien yang hidup di planet Ta. Ras alien ini memiliki teknologi yang sangat teramat maju, lebih maju jika dibandingkan dengan semua ras yang pernah ada. Nah, dengan kemajuan teknologi tersebut, tentu seharusnya membuat ras alien ini menjalani kehidupan yang damai dan makmur. Namun sayangnya, alam semesta mereka sudah berada di ujung deadline umurnya, dan akan hancur tidak lama lagi. Alam semesta yang diambang deadline ini mengeluarkan energi yang membuat banyak makhluk hidup tewas, dan teknologi menjadi tidak berfungsi. Di ambang kepunahannya, ada beberapa orang dari ras alien ini pergi ke titik pusat alam semesta yang sekarang ini, menggunakan sebuah pesawat luar angkasa. Para ras alien ini dipimpin oleh orang yang bernama Galan. Namun dalam aksinya tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan semua orang di dalam pesawat luar angkasa tersebut tewas. Ya, kecuali si Galan ini. Nah, setelah kematian kosmos ke-6, Galan yang masih bertahan hidup didekati oleh Sentient of Multiverse, yaitu perwujudan dari kosmos ke-6 ini. Kemudian Sentient of Multiverse ini menggabungkan energinya dengan Galan, sehingga Galan ini berubah menjadi entitas yang baru. Lalu kemudian setelah itu lahirlah kosmos ke-7, tempat di mana cerita Marvel sebagian besarnya berlangsung. Galan yang terakhir lagi sebagai Galactus berada di dalam kapal luar angkasanya, yang melayang miliaran tahun di luar angkasa. Lalu setelah sekian miliaran tahun menolep di luar angkasa, kapal Galactus ini ditemukan oleh seorang Watcher. Watcher ini pun mendekati dan masuk ke dalam kapal Galactus ini. Di situ dia menemukan Galactus yang masih dalam proses pertumbuhan. The Watcher ini pun terkaget-kaget dengan energi kosmik yang dimiliki oleh Galactus. Dia pun juga bernegatif thinking tentang Galactus ini. Jika Galactus ini dibiarkan, maka kelak dia akan membutuhkan energi yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan akan energinya, dan akan mulai memangsa banyak planet. Awalnya tuyul kosmik ini ingin membinasakan Galactus yang masih bocil ini, sebelum Galactus mencapai kekuatan penuhnya dan mulai menghabisi banyak kehidupan di luar sana. Namun tuyul kosmik ini ingat tentang aturan rasnya yang tidak ikut campur dengan urusan makhluk hidup di universe. Jadi ya, Galactus ini dibiarkan dan kapalnya melanjutkan kegiatan utamanya, yaitu melayang bebas dan meluncur di luar angkasa. Di dalam kapal luar angkasanya tersebut, Galactus mulai membuat armor untuk dirinya sendiri agar bisa mengendalikan energi kosmiknya itu, dan juga mengubah kapal luar angkasanya itu menjadi semacam inkubator. Lalu singkat cerita, kapal luar angkasanya ini masuk ke orbit suatu planet yang bernama Archeopia, yang kemudian planet ini diserang oleh ras alien lain yang lagi baku hantam, dan kapal Galactus ini pun juga ikut diserang oleh ras alien tadi. Galactus pun keluar dari pesawatnya dan menyedot semua energi dari alien yang sedang baku hantam tadi. Namun Galactus merasa itu pun tidak cukup untuk membuatnya kenyang. Kemudian Galactus mulai mengisap energi dari planet Archeopia yang ada di dekatnya tadi, hingga planet tersebut kehabisan energi dan menjadi tidak layak huni. Lalu singkat cerita, setelah kenyang, Galactus mulai membangun ulang kapal luar angkasanya lagi. Kali ini dia membangun kapal luar angkasanya dengan ukuran yang sangat tidak ngotak, yaitu sebesar matahari. Bahkan ada planet yang mengorbit kepada kapal luar angkasanya ini. Nah, awalnya Galactus ini cuma membutuhkan satu planet untuk dimakan agar merasa kenyang dalam waktu yang sangat-sangat lama. Namun lama-kelamaan nafsu makannya ini meningkat, dan satu planet saja tidak cukup untuknya. Sampai pada akhirnya Galactus ini harus memakan satu buah planet dalam waktu 1 bulan. Dan untuk mencari planet-planet yang layak konsumsi, Galactus ini mempekerjakan beberapa bawahan yang dia beri dengan kekuatan kosmik. Bawahannya ini diberi julukan sebagai Herald.
Ada beberapa tokoh yang pernah dijadikan herald oleh Galactus ini, tapi yang paling terkenal adalah Silver Surfer ini. Dan oh iya, Galactus ini tidak selamanya menjadi makhluk menakutkan tukang makan planet. Galactus ini juga pernah menjadi entitas kosmik yang bisa menciptakan kehidupan dan planet-planet. Kejadian ini terjadi saat tim dari bumi yang berisikan berbagai macam superhero mencoba untuk mencari solusi agar rasa lapar dari Galactus ini bisa hilang dan tidak perlu lagi memakan planet-planet lainnya. Jadi mereka memodifikasi inkubator yang pernah dipakai oleh Galactus ini dulu menjadi sebuah alat yang mengubah Galactus menjadi makhluk yang dikenal sebagai Lifebringer. Dan planet pertama yang diciptakan oleh Galactus dalam mode Lifebringer ini adalah planet Archeopia, yaitu planet pertama yang dia makan dulu. Tapi ya, ujung-ujungnya karena suatu keadaan, Lifebringer ini pun harus berubah lagi menjadi Galactus si tukang makan planet, karena dia memakan sebuah planet untuk menghentikan Ultron. Ultron yang sudah menaklukkan sebuah planet dan akan menyebarkan kekuasaannya pun berhasil digagalkan oleh Galactus ini. Dan ya, itulah sedikit tentang asal-usul dari Galactus ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat sekuat apa Galactus ini. Oke, pertama, yaitu kekuatannya sebagai salah satu entitas kosmik yang terkuat di Marvel. Sebagai entitas kosmik, Galactus ini memiliki berbagai kekuatan menakjubkan, seperti berumur sangat-sangat panjang dan hampir abadi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Om berhelm ungu sudah ada semenjak alam semesta itu lahir. Dan selama miliaran tahun ngambang bebas di luar angkasa, tanpa makan minum ataupun pujaan hati yang menemani kesendiriannya. Oke, selain berumur panjang dan hampir abadi, Galactus ini juga memiliki kekuatan yang sangat tidak ngotak, seperti bisa menghancurkan beberapa planet dengan sangat mudah, bahkan menyapu bersih seisi tata surya, bisa baku hantam sama Met Celestial, bisa membuat Mephisto ketar-ketir, bahkan pergi ke daerah kekuasaan Dormammu dan menghisapnya. Selain itu, durability dari Galactus ini juga tidak kalah hebatnya. Dia mampu bertahan dari ledakan bintang, bahkan saat dirinya itu berada di tengah ledakan tersebut. Belum lagi, Galactus ini mampu bertahan dari sebuah black hole, yang mana black hole itu sendiri musnah karena energi yang dihasilkan oleh Galactus ini. Kemudian Galactus juga memiliki kecepatan super yang jauh-jauh melebihi kecepatan cahaya, di mana dia bisa terbang ke sana ke sini antara galaksi dengan sangat santuy. Bahkan Galactus ini juga bisa teleportasi, di mana dia bisa membuat dirinya, orang lain, atau benda lain muncul dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu kemampuan yang sudah sangat jelas dimiliki oleh Galactus ini adalah penyerapan energi. Karena ya, kan dia hobinya itu makan planet. Planet-planet yang sudah ditargetkan akan dihisap energinya oleh Galactus ini, sehingga planet itu pun hancur dan tidak layak huni. Selain itu juga, saat baku hantam dengan Mephisto, Galactus ini ditunjukkan mampu menyerap realmnya Mephisto ini, sampai Mephisto ketar-ketir dan menyerah. Hal ini juga terjadi saat Galactus mampir ke realmnya Dormammu. Kemudian, kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Galactus seperti levitation atau bisa membuat benda-benda melayang di udara, bisa size alteration atau mengubah ukuran tubuhnya sesuka hati, bisa adaptive appearance atau membuat tampilannya sesuai dengan makhluk yang melihatnya, seperti manusia yang melihat Galactus ini sebagai manusia raksasa berhelm ungu. Lalu Galactus juga bisa molecular restructuring dan matter transmutation, di mana Galactus bisa mengubah, memanipulasi, dan membentuk ulang molekul apapun, serta juga bisa mengontrol materi berbagai objek. Galactus juga bisa menggunakan telepati, telekinesis, dan juga bisa membuat perisai energi yang sangat kuat. Dan saat Galactus ini masuk ke dalam mode Lifebringernya, Galactus ini mampu menciptakan kehidupan dan planet-planet. Selain itu, Lifebringers dari Galactus ini juga cukup kuat untuk menahan serangan dari Lord Chaos dan Master Order. Nah, dengan kekuatan kosmik yang sangat tidak ngotak dan kuat tersebut, apakah Galactus ini masuk ke jajaran top 10 entitas terkuat di Marvel? Sayangnya tidak. Admin Bujang sudah pernah membuat video tentang top 10 karakter terkuat yang ada di Marvel. Silakan cek playlist Marvel di channel ini. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian gabut, dan subscribe channel ini, biar admin Bujang tidak mageran bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.